Halo, Kang Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Agus katanya lagi di Kuningan ya, pulang kampung. Mm-mm. Ya lagi pulang ke kampung dulu nih kita. Ah, kita ini, Kang Agus mau nanya-nanya lah ini ya. Plus nanti saya kalau bisa ingin menguji ulang apa yang sudah diteliti oleh Wih, Kang Agus. ngeri kita menguji ulang. Kang Agus S1 di mana, Kang Agus? Gimana kan? S1-nya di mana? S1 saya di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Oh, S1. Ngambil jurusan apa waktu itu? S1 kebetulan sama konsentrasi yang sekarang, yaitu tentang sejarah peradaban Islam. Hmm. Alhamdulillah sama. Oh. S1 berapa tahun waktu itu lulusnya? Saya malahan S1 cepat dan kalau ini cepat, 3,5 tahun lah. 3,5 tahun. 3 tahun setengah ya? Masuk S1 tahun berapa? S1 masuk 2013. Lulus? Lulus 2017 awal Januari. Januari udah sidang skripsi Januari. Jadi masuk pasca sarjana tahun 2017 ya, seangkatan mas saya. 2017 barang September kan. Jadi saya ada nganggur lah berapa bulan sampai September. Oke. Terus kemudian di pasca sarjana gimana pengalamannya? Di pasca sarjana pengalaman mungkin pertama, jujur aja ketika kuliah di IAIN, karena kan budayanya kan beda lah sama Ciputat ya. Pertama itu. Kenapa beda? Karena kan tersendirilah. Ciputat kan madhabnya pemikiran, madhabnya keilmuan, tentang keislaman, khususnya di PT IAIN itu kan ke Ciputat. Kalau Cirebon kan ya mungkin bisa di ranking berapa gitu. Jadi ketika ke Ciputat saya shock lah, semacam kaget. Ya ketika 1 semester, 3 bulan apa 4 bulan, jujur saya ketika istirahat atau ketika pagi sebelum masuk ke kelas, saya pasti nongkrong dulu di perpus. Karena kan tahu lah ada teman-teman Ciputat kan lebih berpengalaman di bidang kajian Islam, terutama di bidang fikih, hukum Islam. Waduh, bagi saya kan itu kan lagi MKDU ya. MKDU kan tentang mata kuliah dasar umum. Banyak mata kuliah atau pembelajaran yang saya masih awam gitu. Sebenarnya kan udah biasa, tapi ketika saya masuk, wah, ini ada yang lulusan. Apalagi kan ke UIN kan minimal orang-orang terbaik di kampusnya. Kayak ada yang dari seberang, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari barat ya, dari Aceh, dari Sumatera Barat. Itu kan orang-orang ibaratnya ya minimal ranking 1, ranking 2 lah di kampusnya. Saing lagi di Ciputat. Waduh, jujur aja itu saya 3 bulan 4 bulan pertama saya pokoknya main aja di perpus. Keteteran lah ya. Ya main di perpus ya baca-baca. Keteteran gimana? Atau mencoba untuk menyamakan frekuensi pemikirannya dulu? Itu kalau dibilang keteteran sih enggak lah. Tapi kita apa ya minimal mengimbangi frekuensi teman-teman gitu. Karena saya aja jujur aja ketika di Cirebon, ya saya kuliah kan seadanya ya, seadanya, terus dosen-dosennya seadanya gitu. Ketika Ciputat kaget, apalagi ketika satu mata kuliah diampun dengan 4 dosen, 5 dosen, waduh, itu luar biasa, kaget lah. Ya. Tapi karena memang meski awalnya Kang Agus ini mencoba untuk melakukan ritual-ritual tertentu kan untuk bisa mengimbangi alam pikirnya Ciputat. Tapi saya melihat lancar-lancar aja kuliah Bung Agus ini, Kang Agus. Bahkan kan udah wisuda duluan ini kan, tesis duluan, wisuda duluan gitu. Karena kawan-kawan yang katakanlah asli Ciputat, S1-nya di Ciputat ini gak kelar-kelar. Apa itu? Trik-triknya itu? Bukan trik ya, malahan Kang Dani, saya kalau kuliah kan jauh ya, tinggalkan di Cakung, Kang Dani. Ya. Oh, bolak-balik ya? Cakung Ciputat ya? Iya, saya kepikiran bikin apa ya, bikin semacam, bukan buku lah, semacam bunga rabai lah, dari Cakung menuju Ciputat. Itu perjalanan saya gitu. Karena kan ketika ke Jakarta saya nggak kenal siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa. Jadi kebetulan ada saudara yang tinggal di Ciputat, ya udah lu tinggal aja di sini.
Kebetulan dia lagi fokus ke beberapa kegiatan, jadi saya tinggal di sono. Ya mungkin saya sebenarnya 2019 itu udah 9 proposal, Bang Dani. Semester berapa? Semester proposal, tapi proposal? 2019. 2019 itu berarti semester 4 atau semester 5 ya? Iya, semester 5 lah. Pokoknya sebelum PRIT itu kan kita kan ada batas ya. Batas buat seminar proposal semester 4 perasaan. Pokoknya hari terakhir, saya sampai hari terakhir itu baru daftar proposal. Ibaratnya penalti lah, tapi nggak kena penalti gitu. Bareng tuh sama siapa sih? Yusuf ya, yang suaminya Isna atau siapa sih? Yusuf ya. Ya, Yusuf. Sama Yusuf, sama teman-teman ada 5 orang apa 6 orang. Ya pertama karena beasiswa juga, karena kan menghindari itu ya, dari penalti. Jadi saya semaksimal mungkin ya maksimalkan kuliah gitu, Kang Dani. Iya. Siapa dosen terfavorit ya, kalau di dibilang rajin saja, Kak? Dosen terfavoritnya siapa? Ya paling karena saya jurusannya sejarah, mungkin yang paling favorit itu Prof Azra gitu. Pasti itu orang pasti beliau lah gitu. Tapi ketika berjalannya waktu, kebetulan Pak Usep Abdul Matin kan beliau dari Belanda. Kebetulan dosen saya yang di IUN Cirebon, satu alma mater sama beliau, Pak Didin, saya sering cerita mungkin sama Kang Dani. Itu kan mungkin gaya itu ya, gaya pembelajaran, terus pola pikir mereka di Belanda kan pasti sama ya. Ya. Saya melihat dosen Pak Didin sama Pak Usep itu sama pola pikirnya. Jadi ketika saya menggarap tesis, saya mengapa pilihnya Pak Usep karena pola pikirnya sama, Kang Dani. Oh, pembimbingnya itu Pak Usep. Pembimbing tesis kebetulan. Terus dosen yang menurut Kang Agus agak sedikit ya dalam tanda petik killer gitu kira-kira ada atau nggak ada nih di Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta? Kalau dosen killer menurut saya nggak ada lah. Nggak ada. Ada kali, masa nggak ada. Dosen killer siapa ya? Ya paling itu Prof Ato. Agak ketat ya dalam wilayah. Waktunya ketat ya. Apa disiplin itu kira-kira ya. Iya. Pernah punya pengalaman apa sama Prof Ato waktu di kelas? Ada pengalaman unik dengan Prof Ato? Kalau pengalaman pertama mungkin sama Prof Ato, tiap minggu kan kita suruh ngomong pada nih. Suruh ngomong, kadang kan kita kan tiap minggu kan kadang mood kadang enggak kalau di kelas tuh kan. Ya. Mungkin ketika Prof Ato masuk kita lagi enggak mood kan kita malas bicara. Ya. Malas ngomong. Oke. Faktor sinyal. Kita lanjut Kang Agus, kita lanjut diskusinya. Jadi gimana pengalaman kuliah dengan Prof Ato? Wah, saya Prof Ato pokoknya tiap hari pasti mikir, tiap pertemuan sama beliau. Dalam artian mikir tuh, ini hari ini kita mau ditanya apa lagi nih? Apa sih mata kuliahnya dulu tuh? Karena kan tiap hari kita wajib mengeluarkan gagasan. Saya juga banyak sih pengalaman sama Prof Ato kan cerita kalau di kelas itu alhamdulillah nih waktu udah mau beres nih kan, udah mau pulang nih, saya udah beres-beres, udah dimasukin laptop dimasukin, kertas dimasukin, buku dimasukin semuanya, di absen udah kan waktu itu sama Prof Ato. Udah mau siap-siap pulang, Dani Ramdhani katanya kan. Coba jelaskan gimana proses perang Uhud gitu kira-kira. Saya hampir berapa kali digituin sama Prof Ato ya? 3 kali kalau nggak salah. Kita sekelas kalau nggak salah kan Prof Ato itu. Iya, sama benar. Iya. Benar. Ya emang apalagi kan saya kan sama berdebar-debar sama ya. Kang Dani ini terlibat banyak proyek nih. Berdebar-debar lah kalau Prof Ato udah mengampu mata kuliah tuh. Emang bagus. Waktunya disiplin, kemudian metodologi pemberian tugas juga ketat gitu kira-kira kan. Kemudian literatur juga benar. Masalah literatur memang keren dia itu kan. Nggak sembarang gitu kira-kira ya. Kita wajib literatur yang ini tertua. Iya.
dosen favorit sudah, dosen yang bikin jantung kita berdebar-debar udah. Terus kemudian saya ingin tahu cerita Bung Agus pengerjaan tesis yang katakanlah terhitung cepat lah kalau di angkatan kita itu. Coba jelasin Kang Agus dari awal gimana sih ini ceritanya? Pertama gini, ketika saya masuk ke UIN Jakarta ke SPS ya, kan kita wajib bikin proposal tuh. Ya. Saya awalnya ketika itu nulis proposal, ketika masuk saya nulis tentang gerakan pembaharuan beberapa tokoh di Banten gitu. Kenapa itu? Karena saya dulu menulisnya tentang Kiai Haji Mas Abdurrahman, salah satu pendiri Baitul Anwar. Saya ketika S2 saya harapannya itu yaitu mengembangkan Kang Dani, mengembangkan dari skripsi saya gitu. Gitu. Namun ketika dalam perjalanan waktu, ketika ketemu Prof. Maskuri, ketika di kelas, itu banyak berubah pokoknya. Pola pikir banyak berubah. Saya malahan pengen mengkaji tentang ini. Saya terinspirasi sama Prof. Azra, Kang Dani. Kalau Prof. Azra kan nulis tentang jaringan ulama di Nusantara ya. Iya. Saya juga pengen dulu sebelum bahas tentang Hasan Kiai Hasan Maulani, saya pengen bahas tentang jaringan pesantren di Kuningan, gitu. Ya. Awalnya gitu. Ada 3 pesantren yang saya sudah identifikasi. Ada pesantren Lengkong, ada pesantren Kadu Gede, sama pesantren Cibetus. Kalau pesantren Lengkong, saya pengen pengen bikin studi komparatif lah. Jadi studi komparatif ya. Pesantren Lengkong seperti apa, Kadu Gede seperti apa, terus Cibetus seperti apa. Terus yang beda dari ketiga pesantren itu apa. Terus hubungan mereka ketiga pesantren itu seperti apa. Gitu. Akhirnya judul yang dipilih apa? Itu dulu pada nih. Namun dalam perjalanan waktu ketika saya turun ke lapangan, saya kan turun ke lapangan dulu tuh. Ya. Ketika tentang pesantren Lengkong lumayan banyak referensi. Ya, seperti manuskrip dan lain sebagainya. Ketika turun ke pesantren Ciwidey, saya juga wawancara sama beberapa keturunannya. Itu sumber-sumber sejarah yang menceritakan tentang pesantren Lengkong itu jarang, minim lagi. Mungkin adalah satu atau 2, tapi saya lihat, wah ini kurang nih, termasuk pesantren Kadu Gede. Jadi dalam perjalanan waktu, saya ketika di pesantren Lengkong, saya menemukan tokoh Kiai Hasan Maulani. Ya. Makanya Kiai Hasan Maulani. Ya, Kiai Hasan Maulani. Ya. Oh, banyak minum. Kayaknya tadi pas puasa haus kayaknya ini ya. Dehidrasi ini. Padahal saya tidur aja Pak nih. Sama kayaknya. Ya kan itu. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah gitu kira-kira kan. Tidur aja terus. Oke, lanjut Kang Agus, gimana? Kiai Haji Hasan Maulani itu gimana? Saya sampai ikut haulnya. Ya. Saya ikut haulnya, pokoknya kan haul kan biasanya kan seminggu ya, 3 hari apa 4 hari gitu rangkaian. Saya ikut mulai dari ada khataman Quran di rumah peninggalannya, ziarah, sampai ke haul akbarnya. Pas ada ya semacam tablik akbar lah dari Habib Quraisy pesan dari Majelis Rasulullah. Saya ikut di situ. Itu pada nih perjalanannya kenapa saya pilih Kiai Hasan Maulani. Jadi judul tesisnya apa jadinya? Judulnya saya Gerakan Sosial dan Keagamaan Kiai Hasan Maulani, Kuningan, Jawa Barat. Sosial dan Keagamaan. Kiai Haji Hasan Maulani di Jawa Barat jatuhnya. Di Kuningan, Jawa Barat. Oh, case-nya di Kuningan beliau itu. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana proses pengerjaan tesis itu dari mulai A sampai Z-nya itu coba berceritalah supaya nanti teman-teman yang di angkatan kita kan hampir 90 orang ya. Angkatan kita tuh di SPS tuh. Yang lulus kayaknya kurang dari 20 dah. 25 lah, 25 lah 30 lah. Yang udah lulus tuh artinya setengahnya aja belum kan gitu kira-kira. Nah, mudah-mudahan ini menjadi angkatan kita. Mudah-mudahan jadi inspirasi ketika nanti kan ngeklik, oh ini loh katanya kisi-kisi atau trik-trik Kang Agus Kusman gitu kan dalam menyelesaikan tesisnya. Coba diceritakanlah sekilas gimana Kang Agus.
saya kan pakai kan ini ya, pendekatan sejarah Kang Dani. Betul. Kalau pendekatan sejarah kan itu kan ada heuristik, terus ada kritik, ada interpretasi, baru historiografi. Yang paling pertama saya kerjakan itu heuristik, Kang Dani. Pasti teman-teman juga sama, mengumpulkan data-data. Saya malah tadi yang saya ceritakan, saya sampai ikut acara haul Kiai Hasan Maulani, saya sampai nginep, saya sampai tanya-tanya ke beberapa keturunan Kiai Hasan Maulani yang mempunyai sumber-sumber sejarah tentang Kiai Hasan Maulani. Sebenarnya sudah banyak Kang Dani yang menuliskan tentang Kiai Hasan Maulani. Pertama mungkin ada Kang Oman, Prof. Oman. Ya. Prof. Oman menuliskan tentang tarekatnya. Tarekat Kiai Hasan Maulani itu apa gitu. Terus kedua ada Kang Nida, Kang Nida Fadlan yang di PPIM. Beliau juga dosen di UIN bahasa Arab, program studi bahasa Arab. Beliau menuliskan tentang surat-surat Kiai Hasan Maulani dari dari Pengasingan, dari Manado. Prof. Oman. Terus yang ketiga bahkan ada. Kemudian Kang Nida itu Prof. Oman kan tarekatnya. Tadi kan disebutin meneliti tarekatnya, kemudian Kang Nida itu tentang surat-suratnya. Surat-suratnya. Ya, surat-suratnya. Kemudian pembeda dari dua hal itu apa yang diangkat oleh Kang Agus? Distingsinya di mana? Pertama, saya mengambil tentang gerakan sosialnya Kang Dani, gerakan sosial keagamaan. Ya. Sebenarnya ketika berbicara tentang keagamaan kan mencakup kepada tarekat, ya, mencakup kepada ajaran apa yang Kiai Hasan Maulani bawa di Kuningan. Ditambah lagi saya pakai gerakan sosial gitu. Saya dengan pendekatan Neil J. Smelser. Apa yang pendekatan apa itu? Yaitu Neil J. Smelser ada beberapa tahapan ketika gerakan sosial itu meletus gitu. Pertama ada ada persiapannya seperti apa gerakan sosial, terus gerakan masanya seperti apa, terus proses pergerakannya seperti apa, sampai terakhir pasca gerakan seperti apa gitu. Jadi saya ingin melihat Kiai Hasan Maulani dari sisi Neil J. Smelser gitu, Kang Dani. Kiai Haji Hasan Maulani ini hidup di abad berapa? Di tahun berapa, Kang Agus? Kan sejarahnya. Beliau 1772 abad sampai 18. Abad 18 berarti. Abad 18 beliau. Beliau abad 18. Gerakannya masif itu. Saya ketika gerakan beliau di Kuningan waktu itu masif dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat. Pengaruhnya signifikan, Kang Dani. Gerakan Kiai Hasan Maulani itu kan dikenalnya di beberapa laporan kolonial itu 1842. Sebelumnya 1842 kan ada gerakan di Ponorogo, Kang Dani. 1825 sampai 1830. Itu antara Belanda sampai antara Maghrib sama Isya lah ya itu ya. Nah, malah kan dikenal perang di Ponorogo kapan? Habis Maghrib. Habis Maghrib sebelum Isya. Gitu. Terus. Jadi ketika Kiai pasca perang di Ponorogo kan Belanda kekhawatiran, Kang Dani. Kekhawatiran dengan adanya gerakan Ponorogo. Jadi ketika malahan ada beberapa peneliti yang hidup sejaman dengan Hasan Maulani mengatakan abad 19-an tiap hari 300 orang berkumpul, Kang Dani. Kiai Hasan Maulani kan punya pesantren di Lengkong. Ya. Itu yang awalnya saya pengen bahas tentang pesantren Lengkong. 300 orang, coba bayangkan sekarang kalau demo 300 orang seperti apa. Tapi itu ada wadahnya, yaitu pesantren Lengkong. Gerakannya mungkin saya melihat gerakan santri lah ya. Ya, gerakan santri. Jadi saya melihat Belanda pasca adanya gerakan di Ponorogo kekhawatiran, wah bahaya nih Kiai Hasan Maulani, ngumpulin banyak orang mau ngapain gitu. Kalau bahasa kita. Ya. Makanya beliau diasingkan gitu. Diasingkan kemana tuh? Sebenarnya enggak. Di beberapa laporan juga alasan Kiai Hasan Maulani diasingkan ke sana nggak jelas, kan? Ya hanya sebatas semacam tuduhan doang. Tahanan politik lah ya. Itu. Iya, tahanan politik, tuduhan doang. Malah dalam bukunya Drewes mengatakan Drewes kan
apa ya, Drews kan salah satu peneliti Belanda yang banyak meneliti tentang kiai-kiai di Indonesia. Salah satunya Kiai Hasan Maulani. Dalam disertasinya 1925, beliau mengatakan bahwa ada 3 guru Jawa. Dan pertama Kiai Hasan Maulani, kedua Kiai Mas Malang Yuda, yang ketiga Nur Hakim. Malahan Nur Hakim belajar ke Kiai Hasan Maulani. Gitu. Bahkan dikenal dalam tulisannya Drews, Kiai Hasan Maulani mengajarkan aliran cap setan. Begitu. Padahal aliran cap setan itu yang saya lihat itu dia menemukannya bukan di Kuningan, dia menemukannya di Limbangan. Limbangan tahu kan daerah Garut, Tasik dulu kan disebutnya Limbangan ya. Betul. Nah, itu bahkan sampai Kiai Hasan Maulani pengaruhnya sampai ke sana Kang Dani. Sampai ke Limbangan, terus ke di sekitar Parahyangan Timur lah ya, dia pengaruhnya itu. Iya, Parahyangan Timur terkenal lah gitu. Jadi mungkin ketika banyaknya orang berkumpul, khawatir nih gitu. Ketika Kiai Hasan Maulani jadi gerakan sosial gitu ya, dan mengancam eksistensi POC waktu itu Belanda. Pasti. Kalau dulu kan, bukan dulu ya, kita mengenalkan bahwa gerakan sosial kan dengan perlawanan Kang Dani. Ya. Mungkin pernah bacanya bukunya Sartono Kartodirjo tentang pemberontakan petani Banten, yang berapa hari itu dia para petani Banten, Cilegon, geger Cilegon, atau orang Bantennya nyebutnya geger Cilegon. Itu kan dengan perlawanan fisik Kang Dani. Yes. Tapi saya lihat Kiai Hasan Maulani itu dengan gerakan kultural, dengan pendekatan keagamaan, dengan yang tadi saya katakan dengan tarekatnya gitu. Kalau tarekat kan tahu sendiri, ketika seorang mursyid sudah menginstruksikan pasti kan menurut anak buahnya, ikutlah, patuh gitu. Itu yang dikhawatirkan oleh Belanda, Kang Dani. Setelah dia diasingkan, Kiai Haji Hasan Maulani diasingkan ke Manado oleh Belanda, berapa lama dan apakah setelah dari Manado ada pergerakan lagi atau selesai di Manado, wafat di Manado gitu? Gimana? Jadi ceritanya ketika akan diasing, sebenarnya tidak diasing. Sebenarnya awalnya tidak akan diasingkan ke Manado, Kang Dani. Pertama dia dibawa dulu dari Kuningan ke Cirebon. Karena kan dulu Kuningan masuknya kan ke Karasidenan Cirebon. Ya kalau semacam sekarang provinsi lah. Ya. Karena Kuningan masuknya ke Karasidenan Cirebon, bahkan saya ketika mencari arsip di Andri itu, di mana sih, Pasar Minggu ya? Pasar Minggu. Ketika saya mencari arsip tentang Kuningan nggak ada. Jadi keywordnya kita harus nyarinya di arsip Cirebon. Gitu. Dibawa Kiai Hasan Maulani dibawa ke Cirebon. Ketika di Cirebon karena saking banyaknya pengikutnya Kang Dani, Kiai Hasan Maulani dibawa lagi ke Batavia, ke Jakarta. Di Batavia juga sama. Kalau sekarang mah kasusnya kayak Habib Rizik. Jadi ketika Kiai Hasan Maulani di penjara, itu para santrinya, para pengikutnya ingin juga di penjara Kang Dani. Pokoknya saya ingin penjara bareng Kiai Hasan Maulani. Makanya dibawa ke Batavia. Di Batavia juga sama. Banyak juga para yang santri, ikut. Para pengikutnya ingin juga di penjara juga sama-sama Kiai Hasan Maulani. Makanya pasca itu melihat keadaan di lapangan, Gubernur Jenderal Belanda menginstruksikan Kiai Hasan Maulani dibawa ke Kampung Jawa Tondano. Barengan beliau sama Kiai Mojo dan pasukannya di sana Kang Dani. Gitu. Saya juga sempat ngobrol tuh sama Sabil teman kita. Bil, rumah kamu deket nggak dengan Kampung Jawa? Kenapa Gus gini-gini? Wah, malahan Sabil sekarang lagi ngangkat tentang beberapa orang pengasingan di Kampung Jawa di Sulawesi gitu. For your information, Sabil itu orang Manado, kawan kita yang sekarang juga sekolah di Sekolah Parsah Sarjana gitu kira-kira ya. Takut nanti yang nonton asing. Sudah doktoral. Program doktoral dia. Seangkatan tapi udah ini. Oke, kemudian setelah di Manado gimana kisah Kiai Haji Hasan Maulani itu? Di Manado bagaimana dia? Meninggal di sana atau gimana, Kang Agus? Beliau sebenarnya beberapa keturunannya menginginkan Kiai Hasan Maulani balik lagi ke sini, ke Kuningan. Karena kan Kiai Hasan Maulani kan punya beberapa sahabat seperti yang menjadi dipati di bupati di Majalengka atau di Cirebon. Itu kan sebenarnya pengikut Kiai Hasan Maulani gitu. Tapi ketika keturunannya menginginkan Kiai Hasan Maulani dipulangkan, mereka khawatir Kang Dani.
Ya khawatir ketika orang dipulangkan atau dibebaskan dari penjara, khawatir terjadi pergerakan lagi, makanya tidak diizinkan oleh Belanda. Sampai meninggal di penjara. Terus yang kedua, sebenarnya bukan di penjara, Kang Dani. Kalau sekarang ini semacam tahanan kota lah. Ya. Boleh malahan saya tahu dia itu beliau digaji itu. Ya, di kampung Jawa itu. Di wilayah itu. Saya tuliskan di beberapa di buku saya yang baru tuh yang baru diterbitkan, ada rutenya. Rute itu bukan ditemukan ya. Saya dapat dari tesisnya Kang Nida. Kang Nida mencoba merekonstruksi beberapa perjalanan Ki Hasan Maulani. Ki Hasan Maulani dibawa dari Kuningan tanggal berapa, terus ke Cirebon, ke Batavia, bahkan sampai ke Manado. Di Manado, Kiai Hasan Maulani tidak tinggal diam, Kang Dani. Beliau berkorespondensi. Kalau sekarang mah cetan lah, WA-an, tapi melalui surat menyurat gitu kira-kira kan. Surat menyurat. Tapi yang uniknya, kenapa? Uniknya beliau memakai bahasa Arab Pegon. Jadi manuskrip dong itu, bisa diteliti. Arab. Iya, itulah surat itu yang diteliti oleh Kang Nida. Pendekatan filologi lah ya. Ya, pendekatan filologi. Saya juga banyak mendapatkan informasi tentang perjalanan Ki Hasan Maulani ya dari tesisnya Kang Nida. Saya juga itu. Ya, mulai dari beliau mengamalkan tentang bagaimana puasa, terus sholat, tauhid, membaca Quran. Terus ya perjalanan-perjalanan seperti ketika ke Manado, awalnya orang-orang Manado ya seperti orang seperti orang tidak kenal agama gitu. Orang tidak kenal agama, tidak tahu agama. Barulah ketika Ki Hasan Maulani datang, beliau mendirikan, kalau nggak salah beliau sempat mendirikan pesantren juga, Kang Dani, di sana. Di Manado. Namanya dikenal juga dengan Lengkong. Oh, di mana? Di Kuningan. Pesantrennya di Kuningan apa yang di Manado? Yang di Manado. Di Manado. Di Manado. Karena apa? Karena di surat terakhirnya ada ada Kiai Baderan namanya. Jadi kan biasanya kan kalau sekarang kan kita kalau orang meninggal kan suka buat pamflet lah. Kami keluarga besar misalnya Pius mengucapkan berbelasungkawa atas meninggalnya. Kemarin kan ada siapa dosen kita gitu. Dari sono juga mengirimkan surat kan tadi bahwa Ki Hasan Maulani itu meninggal tanggal sekian, diwafatkan di gunung ini, di kampung Jawa gitu. Terus yang menuliskannya siapa? Ada itu. Jadi dituliskan seperti itu. Saya juga itu banyak mendapatkan informasi pasca Ki Hasan Maulani diasingkan ya dari surat itu. Yang alhamdulillah sama Kang Nida sudah ditransliterasi, sudah dialih bahasakan. Jadi kalau orang sejarawan kan sebenarnya itu ya mengumpulkan sumber-sumber sejarah khususnya yang sudah itu kan sama teman-teman di filologi. Oke, kemudian itu cerita kesejarahan dari Kiai Haji Hasan Maulani gitu kira-kira. Nah, kemudian kesimpulan tesis Bung Agus itu apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan itu? Temuannya apa? Kesimpulan dari tesis saya yaitu saya ingin mengatakan bahwa Kiai Hasan Maulani itu merupakan salah satu pejuang di Kuningan. Tidak mungkin dia tidak berjuang di Kuningan sampai dia diasingkan ke Belanda. Ke Belanda. Ke Manado. Lupa saya. Ke Manado. Bahkan dosen saya menambahkan berarti Kiai Hasan Maulani kan ini ya, bukan pro ya. Apa sih namanya? Kontra sama kolonial gitu. Ya. Artinya melakukan perlawanan terhadap penjajahan kolonial. Melakukan perlawanan kultural gitu. Itu Kang Dani. Berarti yang ngebahas, yang ngangkat tema tentang gerakan sosial dan keagamaan Kiai Haji Hasan Maulani ini baru Bung Agus nih dari pendekatan sejarahannya. Bener. Paling ada juga dari sisi tarekat.
Kalau keagamannya kan terus dari keagamaan kan luas ya, paling dari sisi tarekat yang ada tuh. Saya kemarin juga beberapa kali kan kemarin ikut juga sama tim Dreams itu yang ke Kuningan kan tim Dreams kan punya project buat digitalisasi naskah. Saya juga sempat bukan bawa ya, temenin Pak Adib dosen kita dari Ciputat. Saya rela temenin Pak Adib ke Kuningan. Saya juga sempat saya baca tentang peninggalan Ki Hasan Maulani, tentang dari kitab takribnya, terus kitab apa ya, kitab tasawufnya ada di situ. Oke. Begitu menarik Kang ya, Dani. Kiai Haji Hasan Maulani itu artinya memang kepekaan Kang Agus dalam memilih objek penelitian ya, meskipun memang Kang Oman udah ahlinya kan, Kang Oman, Kang Nida itu ya orang tidak bakalan bisa meragukan lah dari dimensi kesejarahan dan filologinya. Bung Agus menemukan celah di situ berarti kan untuk mengangkat sosok tokoh ini. Saya menemukan. Tapi ada beberapa PR juga saya. PR pertama, ini kan 2007 Profesor Nina Lubis, salah satu sejarawan di Unpad, ingin mengangkat Ki Hasan Maulani itu sebagai pahlawan nasional, Kang Dani. 2020 kemarin di wilayah Cirebon baru Ki Bagus Rangin yang dikenal dengan perang Kedongdong itu dijadikan salah satu pahlawan nasional. Tetapi ini Ki Hasan Maulani belum bisa dijadikan pahlawan nasional. Kemarin juga saya ngobrol sama beberapa keturunannya, mulai dari kiai-kiai, terus ada juga kan pimpinan pesantren di Kuningan sekarang kebanyakan dari keturunan Ki Hasan Maulani, Kang Dani. Sampai mantan ketua Kemenag itu keturunan Ki Hasan Maulani. Apalagi sekarang yang jadi komisioner Baznas di Kuningan, 3 orang ketua komisioner, terus ada Kiai Aang Asyari, terus sama Kiai Yusuf Halid, itu juga keturunan Hasan Maulani. Beliau menginginkan Ki Hasan Maulani dijadikan jadikan pahlawan nasional, tapi ada 2 item yang yang belum terpenuhi, yang susah gitu. Yang belum terpenuhi. Kita tahu kan Prof Azra kan salah satu tim yang menseleksi siapa nih yang layak jadi pahlawan nasional. Ada 2. Pertama, gimana? Kementerian Sosial itu biasanya. Ada 2. Pertama, biasanya di undang-undang tentang pahlawan nasional yang disebut dengan pahlawan itu orang yang melakukan perlawanan fisik, Kang Dani, kepada kolonial. Tapi kan yang tadi juga saya sampaikan di awal bahwa Ki Hasan Maulani melakukan gerakannya kultural gitu. Gerakan kultural gitu. Dengan pendekatan keagamaan, pendekatan tarekat. Gitu. Terus yang kedua, belum ada foto, Kang Dani. Foto yang menggambarkan belum ada. Sketsa dari Kiai Haji. Kalau Pangeran Diponegoro kan ada naik kuda lah, apalah lukisannya banyak kan gitu. Ini belum ada. Kuda, terus kan kita tahu sendiri ketika berbicara tentang, malahan kan Wali Songo sudah ada ya, bukan sudah ada ya. Orang mabhum ketika disodorkan gambar Sunan Gunung Jati, orang sudah tahu, udah dikenal gitu. Kemarin kan Kang Dani tahu sendiri, saya sempat cover saya itu yang ada sketsa wajah. Itu jadi perdebatan Kang Dani. Saya dicari sama beberapa keturunan Ki Hasan Maulani. Ya ada bagusnya juga sih. Ada bagusnya itu. Si Agus Kusman tuh siapa sih sebenarnya? Kok beraninya dia menempelkan foto leluhur kita gitu. Saya pokoknya Kang Dani. Aku mau nanya itu. Kalau semisalkan Kiai Haji Hasan Maulani ini menurut Kang Agus belum ada sketsa fotonya, lantas kemudian yang di cover bukunya Kang Agus itu siapa kan gitu. Dapat inspirasi dari mana itu? Dan kok berani kan gitu pertanyaannya. Awalnya gini Kang Dani, itu kan sebelum ini kan ada Kang Idik juga. Kang Idik sih dari sisi hukum. Ada namanya Kang Idik Saiful Bahri, salah satu keturunan Ki Hasan Maulani juga, dia kuliah di Jogja, di UGM kalau nggak salah. Beliau sih bukan merekayasa. Ya mungkin berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh ya, dengan di Kuningan keturunannya, itu digambarkan sketsa wajahnya saya ngambil dari situ,
saya sudah minta izin sih sama Kang Didi. Tapi yang salah saya nggak izin sama mayoritas keturunan Kaisar Maulani. Ya. Saya juga kan susah Kang Dani. Jadi masalah dong. Siapa ini sebenarnya? Jadi masalah ini. Jadi masalah. Saya juga jadi masalah. Saya jujur, saya sampai ditelepon sama beberapa orang lah. 5 orang apa 6 orang. Agus, wayahna kalau bisa itu cover diganti. Kenapa Kang? Itu pokoknya banyak yang nggak sesuai gitu. Sampai siapa ya? Teh Uis apa Bu Prof Imas. Yang di UIN tahu kan sendiri kan? Ya. Sampai bikin grup sendiri, pokoknya nanya ini sebenarnya Kang Agus tuh siapa sih? Wah, baru saya kan dari wawanianan gitu ya, wawanianan ya budak. Iya, wawanianan. Tapi kan saya kan jadi ada hikmahnya Kang Dani. Ya minimal orang-orang tahu lah siapa saya gitu. Iya. Tentang Ki Hasan Maulani, makanya saya juga sengaja itu. Itu sebenarnya bukan konsep Anjadi cover saya. Saya pengen pengen test case lah. Pengen test case di medsos. Sebenarnya ini tanggapannya itu seperti apa gitu. Karena saya juga mau izinnya ke siapa Kang Dani? Izin menyantumkan foto itu. Ketika saya bilang mungkin ke keturunan ini boleh. Keturunan ini boleh. Tapi kan tahu sendiri ketika keturunan Kaisar Maulani sudah banyak ya. Yang saya juga tadi katakan sudah ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pimpinan pesantren. Saya kan nggak mungkin sampai mereka satu-satu Kang Dani. Sowan ke semuanya kan capek. Sowan satu-satu. Gitu. Siapa yang punya otoritas untuk mengizinkan gitu ya? Iya. Ya ibaratnya kalau bapaknya Kang Dani kan mungkin saya ke Kang Dani Bungkul gitu kan izinnya. Tapi kan ini kan sosok Ki Hasan Maulani, beliau hidup zaman abad 18. Saya sekarang izinnya sama siapa nih gitu. Pasti banyak keturunannya. Saya berani juga sih. Iya. Saya tes case Kang Dani, saya tes case ke medsos. Ini respon karena kan saya juga kan di Kuningan lumayan kenal beberapa orang lah. Saya tag beberapa orang. Waduh, pokoknya pasca itu nggak cukup ini ya setengah jam, 1 jam. Ketika saya medsos itu keluar banyak yang telepon sama saya, Kang Agus wayahna eta fotona diganti. Sampai itu Teh Imas, Bu Imas itu sampai bikin grup sendiri. Ini sebenarnya Kang Agus siapa? Kok wani-wanian lah ibaratnya gitu. Nah, kan saya kan jadi tahu. Kemudian itu setelah rame, sekarang masih rame dikasusin. Ya tentunya kan kasus-kasus hukum kan. Gimana? Ini maksud aku tuh ketika ini kontroversial menurut keturunan Kiai Haji Hasan Maulani ini atas cover yang Kang Agus buat, nah masih berkepanjangan atau selesai sampai sekarang? Sudah selesai sih Kang Dani. Sudah selesai. Makanya solusinya pokoknya ya udah kata ABT ya udah gimana Teh Bu Prof nanti solusinya. Kalau bisa mah covernya diganti aja, jangan itu ya pakai cover rumah lah atau pakai cover kita atau pakai apa. Makanya saya pakai covernya kan cover ini nih Kang Dani. Mana? Oh, jadi ciri khas di Kuningan lah ya. Iya, asalnya bukan begitu bukunya. Asalnya bukan begitu. Kan awal kan Kang Dani kan tahu sendiri kapan yang awal seperti apa. Dan mungkin saya juga sebenarnya bukan apa ya, ingin memberikan sebuah ini ya, bukan apa-apa. Mungkin ingin memberikan gambaran bahwa ini sebenarnya Kaisar Maulani belum punya foto yang jelas gitu sama orang-orang gitu. Mungkin orang-orang belum menangkap itu Kang Dani. Saya sebenarnya ke situ tujuannya. Tapi kan saya juga kan belajar dari teman-teman di Ciputat, kalau kita ingin dikenal ya kita minimal bikin kontroversi dulu Kang Dani. Ya minimal. Ya biar kita kan dicari sama orang. Oh, siapa nih? Oh. Alhamdulillah saya pokoknya untuk sekelas Kuningan mah Kang Agus udah viral lah ya gitu. Apalagi bagi keluarga besar Kiai Haji Hasan Maulani ini. Ya itu Kang Dani. Oke. Sebenarnya sih saya juga pengen, ini sebenarnya yang peduli tentang sosok Hasan Maulani siapa aja sih, itu sih saya intinya sih. Saya juga nggak kepikiran bakal rame Kang Dani. Nggak kepikiran bakal rame, malah saya pasca cover itu muncul banyak orang yang kontak saya, Agus
cuma ngobrol, Kang Agus, cuma diskusi, bukuna. Siap, Kang, siapa? Itu pimpinan pondok, Kang Dani, yang di Kuningan, yang belum mungkin saya nggak tahu ya, yang belum sempat saya samper itu, yang sekarang jadi pejabat di Kuningan, beberapa orang. Wah, saya pokoknya seminggu mah pokoknya saya nggak bisa tidur. Diteror aja kan. Ngobrol Ini itu. kasus nih, hukum nih, penjara di penjara nih, gitu kira-kira kan. Oke, Ya, ada hikmahnya juga. Saya kenal sama Bu Imas, saya kenal sama beberapa keturunan Kiai Mulali yang vokal lah gitu. Ya, ya. Karena kan selama ini kan saya kan nggak tahu. Jadi saya kan pas penelitian kan hanya ke tempat itunya doang, ke lengkungnya doang, tapi kan nggak tahu. Saya cuma 2 orang atau 3 orang. Saya nanya sama Prof. Oman, Prof, ini saya pingin bahas tentang Kiai Mulali. Kata Prof. Oman, saya diarahkan ke Kang Nida doang. Kang Nida sama Kiai Maksum, terus sama yang di Lengkong, udah 3 orang saya tuh. Tapi kan tahu sendirilah ketika berbicara tentang apa ya, sosok leluhur kita, pasti mereka akan ketika yang tidak ada yang pas pasti akan berteriak gitu. Iya. Contohnya yang punya saya itu Kang Nida. Kurang ganteng kali bikinnya itu. Nah, kurang ganteng kali. Kurang ganteng atau kurang berwibawa kan gitu, kira-kira kan bisa aja mengandaikan atau mengimajinasikan, kan itu proyeksi imajinasi kan gitu kira-kira. Ya, benar. Nah. Oke, banyak hikmahnya juga kan. Betul. Siap. Pertanyaan selanjutnya itu oke lah ya, kalau dari segi dimensi kesejarahan yang Kang Agus teliti ini menarik, artinya memang di saat kan sejarah, kemudian filologi itu kan dalam dimensi akademis wilayah-wilayah sunyi gitu kira-kira ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang menapaki jalan ini kan gitu. Filologi, kesejarahan dan sebagainya. Nah, kemudian dalam dimensi formal nih, kira-kira apa sih keluh kesah atau memang senang bahagianya Kang Agus dalam melewati proses pembuatan tesis ini di sekolah pascasarjana, terlebih dalam kan kita tahu sendiri kan di pascasarjana tahapan-tahapan membuat tesis itu bagaikan menempuh perjalanan ke puncak gunung gitu kira-kira kan, jalan yang ditempuh terjal dan berliku gitu kira-kira. Nah, gimana itu ceritanya? Apa yang membuat ataukah menikmati aja prosesnya Kang Agus ini, atau kesel gitu kan? Kok ini banyak sekali rintangannya gitu. Sebenarnya saya di Ciputat kekurangan teman diskusi Kang Dani kan ketemu saya. yang maksudnya yang fokus ke bidang sejarahan. Oke. Tahu kan ada Khotim. Itu kan Khotim teman kita kan, tapi kan beliau dia sering pondok, kampus saya jarang-jarang interaksi lah, walaupun beliau kakak kelas saya juga di IAIN. Terus ada Sabil juga kan sama sih, sering tapi kan beliau kan basicnya kan dari tarbiyah ya. Terus Labib dia kan malahan sampai seberang haluan Kang Dani. Yang tadinya sejarah malahan jadi pemikiran Islam ya. Paling sama Pida kakak kelas kita. Karena juga kan tahu sendiri, saya ketika di Cibubur kan kebanyakan lebih gak banyak gabung sama teman-teman filologi, sama Atung, sama Pika, sama Daud. Malahan lebih dekat sama mereka. Sampai kita inisiasi bikin LFC, bikin acara, bikin ini, bikin itu. Ya ketika keluh kesah ketika belajar di mengambil tesis di Jakarta. Kemarin ketemu teman Kang Dani, beliau S2 di IIKI. Di IIKI ketemu, Kang kenalin, kata teman saya tuh, Agus dari sekolah pascasarjana. Mereka langsung gini Kang Dani. Hormat. Langsung hormat, wah pokoknya udah. Kalau lulusan dari SPS saya tahu sendiri gimana pusingnya, gimana ruwetnya menghadapi tugas akhir. Mereka kan tahu sendiri mungkin ya. Ada ujian proposal, ada WIP 1, WIP 2, ada kompre. Belum lagi kalau belum selesai bahasa Arab, bahasa Inggris, TOEFL, TOEFL, belum itlaya. Waduh, dia sampai gini Kang Dani, format. Tahu saya. Pokoknya udah, kalau lulusan dari SPS pokoknya saya gini aja manut lah pokoknya gitu. Ya paling itu. Jadi saya ya ibaratnya bisa bisa banggain lah.
bisa banggain diri sendiri dalam artian kayak teman saya nih, saya sama teman saya di UIN Bandung masuk bareng Kang Dani, tapi lulus duluan dia. Saya tanya, Kang, ujiannya berapa kali? Ujiannya 2 kali doang, ujian proposal sama ujian tesis. Wah, kalah sama saya tuh digituin kan. Karena kan kita tahu sendiri kita ujian proposal, WP1, WP2, ujian kompre, ujian pendahuluan kan kita kan 6 kali kan. Jadi ada sebuah sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita. Ya kan kita kan ibaratnya mental udah kuat lah. Kita dihadapin sama 3 penguji, ditambah lagi pengujinya yang beda-beda dengan konsentrasi kita. Kayak kemarin pas saya nguji ada yang di bidang ekonomi, usahanya ada saya itu. Harusnya kan ya serumpun lah sama kita gitu. Iya. Itu sih Kang. Jadi ada sebuah kebanggaan lah di kita. Berapa kali ujiannya? 2 kali. Kayak teman kita di Bandung, di Cirebon, kan paling ujian proposal sama ujian tesis. Kita kan lebih panjang, lebih ini. Apalagi kan tahu sendiri kita kan kiblatnya PT IAIN di Indonesia kan ke Ciputat gitu. Ya. Gitu Kang Dani. Ya minimal banggalah sama diri sendiri. Gitu. Ibarat kata mah ya pecah bisul gitu ya kalau udah lulus dari SPS tuh ya. Plong gitu kira-kira. Apalagi saya kan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya masih minim kemarin itu. Lagi ngurusin nulis, tambah lagi kan, bahasa belum beres. Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, perjuangan lah Kang Dani pokoknya. Oke, siap. Mantap lah kalau begitu Kang Agus, sudah malam ya, ini kan. Gimana? Ada yang disampaikan lagi? Tapi ada anaknya juga ya anak. Ya? Udah sih itu. Kang Dani. Ya mungkin sama teman-teman, buat teman-teman yang belum beres. Gimana? Masukan buat teman-teman yang belum pada lulus nih. Ya. Sama teman-teman yang belum beres, kemarin kan saya lihat ada itikat baik lah. Maksudnya itikat baik kan kemarin melalui ISNA inisiasi untuk mulai bikin grup lagi, mulai ada progres. Saya lihat Ahyar, kemarin lihat Daud, paling lihat Atung, terus saya lihat Ramadan, terus Kang Dani, Labib kan udah mulai progres lah, kelihatan bagus. Saya berharap sih teman-teman bisa menyelesaikan Kang Dani. Karena saya yakin teman-teman bisa lah. Saya lulus kan nih? Itu sih Kang Dani. Menurut Kang Agus saya lulus kan nih di SPS? Menurut Kang Agus saya lulus kan? Harus lah, masa nggak lulus saya? Harus lulus lah. Nggak lulus ntar malu-maluin. Oke. Jadi Kang Agus hatur nuhun, dari hasil ujian ulang tesisnya Kang Agus ini saya kasih nilai 98 ini ya. Tanpa revisi. Tanpa revisi gitu kira-kira. Oke, menarik sekali. Nantilah saya Anda udah nyampe mana sekarang? Kalau saya ya sampai bab jinayah ini kayaknya. Bab niat kan udah selesai. WP2 udah ya kemarin ya? WP2 udah. WP2 udah beres. Tumben saya perbaikan lama ini. Perbaikannya lama. Banyak soalnya. WP2. Kompre udah kompre. Kompre nunggu jadwal. Gitu. Kompre nunggu jadwal udah daftar sih. Bahasa udah beres. Bahasa itu nanti bentar lagi saya mau daftar ya. Doain aja lah Kang Agus. Kalau didoain pastilah Kang. Oke, siap. Masa saya sama teman-teman seperjuangan nggak didoain. Sama teman ngopi di Kadin nggak saya doain. Terus saya dilaknat dong. Ampun. Hatur nuhun Kang Agus ya. Sehat-sehat ya. Gimana? Siap. Siap. Oke, lancar-lancar puasanya. Salam buat teman-teman di Kuningan. Pasti doain. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.